Bidang Administrasi dan Umum, Ibu Dr. Wiwi Widayati, Kepala Prodi Akuntansi, Bapak Nofizal Fikar Eskom, Asisten Sekretaris Prodi Akuntansi, Bapak Dr. Erik Wijaya SE, MM, Kepala Prodi Manajemen, Ibu Meta Andriani SE, MM, Sekretaris Prodi Manajemen, Bapak Dr. Bambang Budiana, Kaprodi MKPS, Ibu Puspita, Sekprodi MKPS, Ibu Lolita, SIKOM, MM, Kepala Unit Kerjasama Lembaga, Ibu Dian Maitesa Eskom, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Bapak Dr. Untoro Kayatnan, SE MSc, Direktur P3M, Ibu Dr. Neonida, Wakil Direktur P3M, dan Bapak Dr. Muklis SE MBM, Direktur Pascasarjana Magister Manajemen. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah berada pada acara Zoom meeting secara virtual untuk membicarakan kelanjutan MBKM, yaitu akan merintis kerjasama antara STIE Indonesia Banking School dengan Universitas Mataram. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah perkenalan ramah-tamah ya dari IBS dan Universitas Mataram. Kemudian acara selanjutnya penjelasan tentang program di IBS dan di Universitas Mataram. Kemudian diskusi berkaitan dengan MOU antara IBS dan Mataram dan penutup. Baiklah, Bapak Ibu semua, untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka saya akan mempersilakan kepada Ibu Dr. Kusumani Tuti Sandri Harmi Sutiono SHLLM, Ketua Indonesia Banking School. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Lediana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang telah hadir adalah Bapak Diswandi, SE, MSc, PhD, Wakil Dekan 1, kemudian juga Pak Pak Dekan kami juga hadir. Oh, Pak Dekan hadir. Ya, Pak. Ini layar saya terbatas PC-nya, bisa lihat. Ya Pak, yang hadir juga Pak Dekan, Bapak Dr. Muaidi Yasin MS. Kemudian hadir juga Pak Lalu Edi Herman Mulyono SEMM, Pak Dr. Lalu Edi Herman Mulyono SEMM, Wakil Dekan 3. Terima kasih Bunda, siap. Hadir juga Ibu Hajah Siti Fatimah SEME, kemudian hadir juga Ibu Lili Handayani dari FEB Universitas Mataram. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat bertemu secara daring pada siang hari ini dalam rangka menjajaki kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dengan Indonesia Banking School, terutama dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya mendapatkan, perkenalkan dulu, saya adalah Kusumaning Tuti, saya dipanggilnya Titu saja Bapak Ibu sekalian, lebih gampang. Dan saya juga mendapat informasi bahwa sebelumnya sudah terjalin sebetulnya kerjasama penelitian antara Indonesia Banking School dan Universitas Mataram. Dan rasanya terdapat kecocokan kalau tidak salah mengenai riset yang waktu itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum pandemi, dan alangkah baiknya apabila kita lanjutkan kembali kerjasama ini, dan mari nanti kita jajaki bersama kira-kira apa hal-hal yang berkenaan dengan program-program yang sesuai dengan MBKM. Sayang sekarang masih berlangsung pandemi COVID-19,
baru-baru ini juga diperpanjang untuk seluruh wilayah di Indonesia. PPKM-nya dari mulai hari ini hingga tanggal 18 Oktober 2021 dan kemungkinan besar Bapak Ibu sekalian PPKM ini akan terus berlangsung hingga tahun depan dan mungkin masih tahun berikutnya lagi sampai dengan ditemukan obat COVID dan juga sampai pemerintah merasa betul-betul sudah aman betul dari pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui bahwa awal tahun lalu Menteri Pendidikan mengeluarkan peraturan menteri mengenai MBKM, sehingga kerjasama antar universitas, antar fakultas dari beberapa perguruan tinggi menjadi sangat mengemuka, penting sekali, karena itu akan memungkinkan dan memfasilitasi program-program seperti pertukaran pelajar, kemudian belajar di kampus lain dan sebagainya. Itu ada 8 program dan itu sangat tidak mungkin untuk bisa dilaksanakan apabila tidak difasilitasi dengan kerjasama yang erat antar kampus. Nah, kami langsung menghubungi kampus-kampus yang terutama yang sudah dekat dan tentu saja saya mendapat informasi dari para dosen-dosen kami bahwa dengan Universitas Mataram ini khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat kecocokan ketika melakukan riset bersama beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama dalam kesempatan yang baik ini, kira-kira menjajaki apa kira-kira yang bisa kita tindak lanjuti untuk bisa mewujudkan dan bisa mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Saya kira kita sebagai lembaga perguruan tinggi berada di gugus depan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif, kompetitif, unggul, berkarakter, dan sesuai dengan ajakan pemerintah, SDM unggul yang merupakan prioritas utama bagi pemerintah dengan kabinet yang sekarang ini, maka kita perguruan tinggi ini menjadi sangat strategis ya, menjadi berperan sangat penting untuk bisa mewujudkan program pemerintah itu. Saya kira pendek saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kita bisa bertemu pada siang hari ini. Semoga semuanya kita bisa memberikan kontribusi yang efektif dan mencapai sasaran tujuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho dan rahmat-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Titu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan hari ini terwujud ya, Bu. Nah, sekarang kita akan dengarkan dulu sambutan dari Bapak Dekan Universitas Mataram kepada Bapak Dr. Muaidi Yasin MS. Kami persilahkan. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Ketua STIA IBS, Dr. Kusumaning Stuti Sandriharmi Setiono SH LMM, Wakil Ketua Bidang Akademik, Dr. Sparta AK MECA, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Dr. Gatot Sugiono SEMM, dan Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Duri Wulandari SEMSC. Ini sudah lama saya kenal beliau ini, bersama dengan dulu masih aktif orang tua beliau, Pak Hermawan, ya, Dr. Hermawan. Kemudian Kaprodi Akuntansi, Dr. Wiwi Idawati SE MSI AKCA. Kemudian Kaprodi Manajemen, Meta Andriani SIMM, dan Sekretaris Prodi Manajemen, Dr. Bambang Budi Yana. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita
panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dari ridhonya sehingga kita pada sore hari ini bisa bersama-sama hadir ya, meskipun secara virtual dalam rangka kita untuk kerjasama antara dua lembaga, yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Mataram dan STI IBS yang di Jakarta. Sesungguhnya dulu pernah kita lakukan kerjasama, ya, ada beberapa tahun yang lalu, ya. Namun belum ada kegiatan. Mudah-mudahan yang sekarang ini kita ikuti dengan kegiatan tidak saja kegiatan MBKM, tetapi pula terkait dengan tridharma yang lain. Seperti misalnya penelitian bersama barangkali, kemudian kita menulis bersama dalam sebuah jurnal barangkali yang bisa kita laksanakan bersama nantinya ke depan. Jadi untuk itu Bapak sekalian, kami di Mataram memang baru melaksanakan MBKM yang tentu saja kalau di IBS sudah lama sebelum program MBKM yang digagas oleh Mas Menteri ini, IBS sudah berpengalaman. Oleh karena itu nanti kami akan mencoba untuk belajar pengalaman-pengalaman dari IBS terkait dengan MBKM ini. Ya. Selain itu pula Bapak sekalian, selain dari MBKM ini tidak terbatas kepada misalnya pertukaran mahasiswa, ya, tidak terbatas pada misalnya terkait dengan kegiatan yang lain dalam 8 kegiatan itu, ya. Tetapi nanti kita perluas lagi barangkali, ya. Misalnya nanti ada dosen mengajar dari IBS ke kami, atau sebaliknya barangkali kan, sehingga dalam mata kuliah tertentu kita bisa perluas ke situ. Bapak Ibu sekalian yang hormati, yang hadir pada saat ini kami ditemani oleh 17 pengelola, ya, yang tadi saya sebutkan satu persatu. Insya Allah ke depannya bisa kita laksanakan bersama terkait dengan kegiatan apa saja yang bisa kita kerjasamai dalam rangka Kamus Merdeka dan Merdeka Belajar yang telah digagas oleh Mas Menteri itu. Saya kira demikian, nanti kita bisa perpanjang dari sisi tanya jawab barangkali, ya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dekan atas sambutannya. Semoga hari ini kita bisa memperoleh kesepakatan kerjasama seperti yang Bapak harapkan, tidak hanya MBKM, tapi juga untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penjelasan program masing-masing dari IBS dan dari Universitas Mataram. Kami mulai dari IBS dulu ya Pak, kepada Bapak Dr. Sparta, kami persilahkan. Terima kasih Saudara Lydiana Spina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan kami untuk sedikit ada PowerPoint ya untuk hal ini. Jadi benar apa dikatakan oleh Pak Dekan, kita dulu pernah kerjasama ya. Waktu itu 2017 saya terlibat menyusun PKS waktu itu. Waktu itu kita mau rencana pertukaran mahasiswa. Padahal belum ada MBKM waktu itu. Jadi untuk itu pada hari ini kita akan mencoba untuk diskusi rencana kerjasama Indonesia Baking School
FEB Mataram. Untuk itu izinkan kami untuk mengucapkan salam hormat kepada Bapak Dekan Dr. Muhaidi Yasin MS, kemudian ke Bapak Deswandi Wakil Dekan 1, Deswandi SE MSc PhD, kemudian Bapak Saiful Ardi Musaf SE MM PhD Wakil Dekan 2, kemudian Bapak Dr. Lalu Edi Herman Mulyono SEMM Wakil Dekan 3, dan para kaprodi beserta jajaran dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram. Dan dari IBS, selamat hormat saya ucapkan kepada Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sutiono SA LLM, Ketua STI Indonesia Baking School, kemudian kepada Bapak Gatot Sugiono SEMM Paket 2 Bidang Akademik dan Umum, dan para kaprodi yang saya hormati beserta jajaran, dan juga kepada para kepala bidang bagian kerjasama, dan saya lihat tadi ada Prof. Rahman juga yang ikut ya, pertama kali ikut. Biasanya nggak pernah ikut. Terima kasih banyak Prof. Rahman atas Ya, siap Pak ya, Nata. terima kasih banyak ya. 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 Nah, nanti kami akan sampaikan mengenai sejarah singkat IBS ya. Meskipun dulu belum sempat kita diskusi karena waktu itu masih offline. Saya masih ingat ketemu sama pembantu rektor 1 sama rektor sama dekan di IBS di lantai 3 waktu itu. Kita diskusi terkait dengan pertukaran mahasiswa dan dosen. Dan setelah itu saya bikin konsep PKS itu, pertukaran itu, dan saya sampaikan kepada dekan ya, dekan FEB waktu itu 2017 ya. Dan karena waktu itu baru berlaku UPT, uang tunggal ya, jadi terkenal dengan itu karena waktu itu kita belum ada format mengenai dana yang terkait dengan SPP mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian nanti kita jelaskan juga mengenai kurikulum 2020 Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin ini sama dengan FEB juga ya, Universitas Mataram yang sudah menerapkan juga ya. Kita sudah menerapkan di tahun lalu. Di kerjasama PT Industri yang telah kita lakukan, kemudian potensi kerjasama STBS dan FEB Universitas Mataram. Nah, secara singkat yang dapat kami sampaikan, kita beroperasi tahun 2004 September, izin keluar tahun 2003, dan kita merupakan pengembang dari Lembaga Pengembang Perbankan Indonesia LPPI. Kalau LPPI itu khusus mendidik bankir yang sudah bekerja, kalau IBS mendidik calon bankir. Jadi kalau LPPI itu lembaga di bawah mungkin Kementerian Tenaga Kerja ya, lembaga khusus ya. Dan kalau kita di bawah Dikti ya. Dan kita LPPI dan IBS sama-sama dimiliki oleh LPPI, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Jadi secara historis itu LPPI itu sudah lebih dulu dari kita, sudah hampir 50 tahun umurnya lebih. Sedangkan kita baru 2000, ini tahun ke-17 tahun umur kita ya di IBS ini. Dan LPPI itu dimiliki oleh Bank Indonesia. Nah, saat ini IBS memiliki 4 program studi, yaitu 3 program studi S1, 1 program studi S2 MM. Yang S1 jadi dari program studi akuntansi, program studi S1 manajemen, program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah, dan program S2 MM. Nah, bulan September 2008 wisuda pertama kita lakukan. Waktu itu jumlahnya 59 orang. Dan saat ini kita sudah wisuda 2081, terakhir November tahun lalu. Dan kita sudah banyak menjalin kerjasama MOU dengan baik industri ataupun perguruan tinggi. Apalagi sejak dicanangkan MBKM ini, kita lebih intens untuk berkolaborasi dengan banyak kampus di dalam dan luar negeri. Nah, visi misi IBS saat ini sekarang sebagaimana ada pergantian pimpinan, waktu itu di awal tahun 2020
diganti menjadi visi yang baru lah, menjadi perguruan tinggi unggul sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas yang berwawasan global di bidang keuangan bisnis berbasis teknologi digital. Dengan perubahan visi ini, tadinya kita fokus kepada perbankan, keuangan dan perbankan, sekarang ditambah dengan berbasis teknologi, maka itu merubah kurikulum IBS di tahun 2020. Dan kebetulan bertepatan dengan launching dari MBKM. Kurikulum 2020 Merdeka Belajar kampus Merdeka kita total SKS 146. Kemudian mata kuliah kita punya kekhususan atau ciri khas IBS di mana terlihat dari mata kuliah khusus terutama perbankan, KNB dan fintech. Itu jumlah sekitar 39 SKS. Kemudian kita MBKM yang kita atur kita lakukan secara mandiri, di mana kita mencarikan tempat praktek MBKM-nya, dan juga dari 8 itu kita laksanakan ada 3, itu pertukaran pelajar, praktek kerja, kemudian kewirausahaan dan penelitian di lembaga riset. Sedangkan 4 lagi seperti studi independen dan kegiatan kemasyarakatan ya, sosial ya, kemudian kegiatan KKN, kemudian program mengajar, itu kita sampaikan mahasiswa melalui program Dikti. Jadi nanti kalau mau saya berminat boleh mengambil 4. Tapi yang 4 ini kita laksanakan sendiri dengan bekerja sama dari berbagai perguruan tinggi serta industri. Dan sertifikasi kompetensi kita mensyaratkan juga kepada mahasiswa kita untuk memiliki sertifikasi terkait dengan perbankan dan keuangan. Dan di samping itu tugas akhir ada jalur skripsi non skripsi. Selama studi 4 tahun bisa akselerasi 3,5 tahun. Dari kurikulum Merdeka Belajar kita untuk 3 prodi itu dari sebaran SKS ya. Ini kita bandingkan 2018 kurikulum kita terakhir sama 2020 ya. Ini MBKM. Jadi kurikulum yang sebelum MBKM itu 2018. Nah, dari program MBKM yang disampaikan di dalam SNPT nomor 3 tahun 2020, di mana mahasiswa bebas belajar di luar prodi dia. Yang kedua, mahasiswa bebas belajar di industri. Ada 2 poin itu. Nah, kalau untuk belajar di prodi di dalam IBS, sebenarnya sudah kita laksanakan juga, ya. Cuman tidak terstruktur ya. Dan sekarang sudah mulai terstruktur. Jadi untuk itu kita ada mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa prodi itu di prodi lain sebanyak 20 SKS. Kemudian belajar di luar MBS ya. Di luar MBS artinya di perguruan tinggi lain itu jumlah mata kuliah yang bisa diambil adalah sekitar 20 SKS. 20 SKS itu 12 SKS dari prodi yang sama di kampus lain. Dan 8 SKS dari prodi yang berbeda di kampus yang berbeda. Sedangkan 12 SKS lagi itu kegiatan praktek kerja. Praktek kerja di industri, kemudian di inkubator bisnis, kewirausahaan, kemudian di praktek kerja di lembaga riset ya, dan sebagai tim riset di lembaga bersangkutan yang sifatnya lebih nasional. Nah itu adalah pilihan, di opsi buat mereka. Jadi bisa milih apakah 1, 2, 3. Dan bisa juga program Dikti bisa mereka ikut. Itu 12 KS. Sehingga total Merdeka Belajar itu 52 saat ini. Kalau dulu 32 ya. Tapi bukan mereka, kita tentukan sendiri ya. Nah, sekarang 52 dari 60 SKS yang ditetapkan oleh maksimal oleh Dikti. Ini ketiga prodi sama SKS-nya. Nah, untuk itu kita sudah membuat mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa prodi itu di prodi lain di IBS. Itu ini akuntansi, manajemen sama MKPS, di mana masing-masing itu 20 SKS. Kemudian juga kita sudah menetapkan juga mata kuliah yang bisa diambil di kampus lain, prodi yang sama. Itu setiap program studi itu ada 12 SKS. Jadi ini misal contoh kalau mahasiswa kita mau kuliah di UNRAM,
Dia nggak bisa ngambil akuntansi keuangan lanjutan 2, metodologi penelitian, akuntansi pengauditan 2, akuntansi manajemen ini. Strategik, metodologi penelitian, komunikasi bisnis, seminar manajemen. Atau seminar manajemen itu dibagi 3 sesuai konsentrasi. Kalau akuntansi keuangan, seminar manajemen keuangan, kalau konsentrasi SDM, seminar manajemen SDM, dan seterusnya. Dan juga untuk MKPS bisa ngambil pasar modal dan investasi syariah di kampus lain. Misalnya kalau di Mataram bisa ngambil ini, kalau ada matkul di FPI Mataram, kemudian industri keuangan mikro, manajemen industri halal, Islamic Oil Management. Nah, nanti ini yang mata kuliah yang mereka bisa ambil di prodi lain, di prodi yang sama, kampus berbeda. Kalau untuk di prodi yang berbeda, kampus berbeda, kita siapkan itu mata kuliah MKDU, karena kita anggap semua prodi kan ada mata kuliah MKDU ini, mata kuliah nasional ya. Itu bahasa Indonesia, bahasa pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Kenapa meski mereka ngambil mata kuliah, tujuan mereka bisa melihat suasana kampus lain yang berbeda dengan suasana kampus kita. Dan juga dalam culture perkuliahan mereka bisa bandingkan. Kemudian jaringan juga, mereka punya banyak teman di kampus lain dan sebagainya. Kemudian di lembaga dari itu yang magang, riset sama kirosan. Jadi untuk kemungkinan 4 lagi bisa mereka ambil melalui program dikti. Nah, sesuai dengan visi IBS di mana mendidik SDM yang berwawasan global ya, di mana mereka diberikan keilmuan di bidang perbankan dan jasa keuangan bank yang berbasis teknologi. Nanti itu kita di tahun 2020 sebenarnya perbankan sudah kita punya juga selama ini sejak berdiri sampai sekarang. Yang baru lah jasa keuangan bank sama teknologi digital. Di digital ini juga sebagian sudah kita sampaikan di kurikulum 2018. Waktu itu belum ada MBKM ya. Tapi kita sudah lebih ke depan, suatu saat pasti mata kuliah teknologi digital ini dibutuhkan. Ada sekitar 4 atau 5 mata kuliah kita tawarkan ke mahasiswa. Sekarang sudah ada sekitar 9 mata kuliah. Dan untuk perbankan itu 9 mata kuliah. Kemudian jasa keuangan bank itu ada 5 mata kuliah. Nah, ini ciri khas dari IBS di sisi akademik ya, akademik. Mungkin di sisi riset sama pengabdian mungkin sejalan juga dengan ini, dengan ciri khas akademik ini. Dan juga ciri khas kami juga adalah kita telah melaksanakan praktik kerja industri sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan berkolaborasi dengan banyak industri di luar di Indonesia. Dan itu kita laksanakan sendiri tanpa membiarkan mahasiswa kita mencari sendiri tempat-tempat mereka magang. Nah, kegiatan MBKM tahun 2020 yang telah kita lakukan 2021 dan rencana kita MBKM 2021-2022 di aturan ajaran yang baru ini. Untuk yang 2020 kita lakukan kegiatan MBKM itu MBKM praktik kerja 4 bulan 12 KS di tanggal 1 September sampai 30 Desember 2020. Jumlah peserta 236 dan itu kita terdiri dari 147 mahasiswa jalur IBS dan 14 lembaga keuangan dan 14 mahasiswa jalur mandiri melalui 21 lembaga keuangan. Jadi meskipun kita sudah memberi kapasitas kepada mahasiswa, tapi ada 48 mahasiswa ingin jalur mandiri, artinya dia mencari tempat magang sendiri, nanti kita yang mengurusin administrasi kepada tempat dia magang itu. Tapi kalau jalur IBS itu kita carikan semua, mulai dari tempat magang, kemudian tempat administrasi dan sebagainya. Mahasiswa daftar langsung berangkat untuk magang selama 4 bulan ya. Kemudian MBKM praktik kerja invitasi Bank Indonesia. Ini juga praktik kerja 2 minggu di Bank Indonesia sudah berlangsung sejak 2006 sampai sekarang. Dan kita sudah kerjasama dengan SDM Bank Indonesia dan mahasiswa kita ditempatkan di hampir seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia dari Aceh sampai Irian. Tentu saja tergantung ada 1, 2, 3 kantor perwakilan BI itu mungkin bagi overload, tapi saat sekarang sejak 4 tahun terakhir ya, BI itu SDM BI sudah bikin program rutin sehingga tempat TNB selalu tersedia setiap tahun di cabang-cabang yang ada perwakilan di provinsi. Dan kita MBKM 2021 kita
praktik kerja 4 bulan, sekarang sudah berlangsung ya, itu 108 orang, ditempatkan di 10 perbankan, 10 institusi perbankan, kemudian 1 regulator di LPS, di OJK, 3 di fintech, 1 di fintech, 1 lagi di KNB, 1 di LPS, 1 lagi di Bursa Efek, 1 lagi di LPI. Nah, kemudian juga memberikan praktik kerja invitasi nanti NOS-KS dari virtual dilaksanakan Januari Februari 2022. Kita memberikan program dikti ini, kita juga mengirim program dikti, karena dikti itu mereka fasilitas digunakan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, sehingga tidak banyak mahasiswa kita yang bisa diterima di situ, hanya sekitar 4 orang ya untuk proyek independen. Dan juga mereka membutuhkan pelajar, kita sudah mulai sekarang itu dengan Iya, silakan. Ekuitas. Pak, siapa tadi? Natsir. Kemudian FEB UNAN, FEB Unila, Perbanas Institute, FEB Unida, Universitas Darman Dallas, SPL Institute, kemudian Fakultas Ekonomi Universitas Saimuruk, Perbanas Surabaya, kemudian Strategi Hukum Iblam, Tasga Institute, FEB Universitas Bengkulu. Jadi negeri itu ada 3 ya, dan 4 sama Mataram. Dan kita sudah ingin beberapa mahasiswa pertukaran dari masing-masing kampus itu. Nah, ini sejarah dari praktik kerja ini, tujuannya skill attitude networking experience sejak 2004 sampai sekarang. Jadi kita ada 3 sebenarnya praktik kerja, mini bank 8 sesi, invitasi BI 2 minggu tapi non SKS. Dengan praktik kerja yang sama MBKM itu 4 bulan 12 SKS. PK minimal 2,75, kalau di praktik kerja 12 SKS di lembaga-lembaga nasional yang besar biasanya minta PK minimal 3. Nah, untuk pelaksanaan MBKM ini kita sudah bekerjasama dengan BI, OJK, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, BNI, Lembaga Penjaminan Simpanan, Bursa Efek Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Bukopin, Bank Ganesha, Bank DKI, Bank Sumsel Babel, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Uri, Alami Fintech, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Indosuria, Pengadaan, dan LIPI. Dan semuanya sudah kita kirim mahasiswa kita untuk magang dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, kemudian untuk yang kerjasama terkait dengan pertukaran mahasiswa, program MBKM, kita sudah bekerja dengan hampir 40 kampus di dalam negeri. Tapi yang akan aktif itu mungkin di 27 sampai 40, sedangkan yang 1 sampai 26 ini lagi proses untuk melakukan aktivitas MBKM ya, dari mereka ini. Nah, sekarang yang hitam adalah yang aktif sekarang kita lakukan. Nah, kita juga melakukan kerjasama dengan kampus luar negeri, mungkin tidak sebanyak kampus di FEB Undram ya, tapi kita ada 6 Konken University Thailand ini kita realisasikan bentuk mengirim visiting profesor ke Konken, kemudian juga kita ada student exchange dulu terkait dengan praktek kerja, dan juga pengiriman mahasiswa dosen kita untuk ikut konferensi di Konken Thailand. Kemudian di UIT Malaysia ini paling aktif ini. Jadi UIT Malaysia lah kerjasama kita di luar negeri yang paling aktif. Jadi mulai dari international conference bersama yang diadakan di ABS, kemudian juri set, kemudian juga kita melakukan juga summer program, kemudian juga pertukaran dosen mengajar melalui online, kemudian mahasiswa juga demikian. Dan tadi kita bersama ketemu sama UIT Malaysia jam 11 tadi, memperluas kegiatan kerjasama tersebut di bidang riset dan di bidang riset serta di bidang MBKM. Ternyata mereka di Malaysia itu juga punya kurikulum yang mirip kayak Indonesia, Merdeka Belajar, tapi nama beda, tapi mirip-mirip gitu ya. Jadi mereka ingin bertukar pengalaman dengan Indonesia terkait kurikulum MBKM dengan Malaysia. Dan Multimedia University Malaysia ini hanya beberapa kali masa program mereka mengunjungi kita, dan kita mengirim mahasiswa kita ke MIU untuk kompetisi waktu itu. Kemudian Murdoch University Australia kita pernah realisasi dalam bentuk pengiriman dosen kita untuk uji riset dengan dosen di Murdoch University Australia.
Sedangkan student exchange belum pernah terrealisasi karena terkait dengan masalah biaya yang di mana masuk kita sebagian besar belum sanggup untuk dari sini. Dan Soane University of Technology South Africa ini juga kita realisasi dalam bentuk juri set. Dosen kita di kampus ini beberapa kali. Kemudian Alexandria Vasile University of Bakau Romania ini juga dalam juri set. Ya. Ini enam ya, yang 6 kampus di luar negeri. Nah, kemudian bagaimana nanti sebagai diskusi kita potensi kerjasama ISTBS dengan FEB Unram. Ya. Pertama, mungkin mohon izin kami mungkin bagi pendidikan dan pengajaran itu seperti student lecture exchange. Ya. Ini pertukaran mahasiswa dan dosen ini sudah dilakukan juga dengan mitra perguruan tinggi yang kami jalin kerjasama. Gitu. Walaupun tidak masih baru dicoba karena aktifnya MBKM itu baru tahun 2021. Karena di tahun 2020 waktu kami terapkan pertama kali MBKM, mahasiswa angkatan 2020 itu banyak sekali kampus lain belum melakukan kurikulum 2020. Baru 2021 ini sebagian besar kampus sudah menyusun dan implementasi MBKM sehingga kita ngajak kerjasama cepat sekali respon mereka. Tahun lalu mereka masih gantian, ya. Jadi kita tawarkan mereka juga masih belajar juga, belum tahu arah kemana. Nah, kemudian kuliah umum ini juga kita pernah realisasikan juga dengan kampus mitra kita dalam bentuk dosen kita mengisi kuliah umum dan melalui dosen mereka dalam bentuk kuliah umum bersama dihadiri oleh masing-masing mahasiswa gabungan mahasiswa kampus mitra dengan kampus kita. Dan kuliah dosen tamu juga kita mungkin tahun semester selanjutnya akan banyak kita lakukan. Kemudian summer program kurikulum MBKM. Ini summer program ini belum mungkin kalau bisa mahasiswa IBS datang ke Universitas Mataram untuk 2 minggu misalnya, atau seminggu saat libur panjang 2 minggu untuk belajar tentang hal yang unik di FEB Unram dan juga melihat culture masyarakat di situ yang mereka bisa pelajari dari dosen-dosen UKM sama mahasiswanya. Ini juga program menarik gitu, dari sama program ini. Kemudian penelitian juri set ya, juri set ini kita bisa gunakan eksternal sama internal, research journal collaboration. Ya. Karena kita punya 3 jurnal ilmiah, kemudian juri set nanti mungkin Pak Untoro bisa lebih jelaskan nanti di Direktur P3M kami. Kemudian program masyarakat juga bisa communication service collaboration di dana hibah internasional. Ini komunitas, ini bukan communication. Ya. Short course program, risk management course, general banking course, other finance and banking course dan sebagainya. Banyak sekali kursus yang bisa kita jalankan bersama dengan FEB. Ini juga kursus ini juga salah satu juga yang seperti kita di kampus FEB Universitas Bengkulu juga akan melakukan kerjasama di bidang ini. Di samping pertukaran mahasiswa juga mereka tertarik untuk kerjasama pelatihan ini. Kemudian mesin inkubator juga kami yakin di FEB Mataram ini inkubator mungkin sudah mapan sehingga bisa juga nanti kalau mahasiswa kita tertarik ya bisa mengambil praktek kerja kewirausahaan di inkubatornya FEB Universitas Mataram karena masuk kita ada juga berasal dari NTB ada berapa orang ya NTB sehingga pas liburan mereka ambil 4 bulan ya di kampus FEB Mataram itu lebih bagus lagi. Kita bisa untuk praktek kerja itu di semester 7 selama 4 bulan. Jadi mereka bisa pulang kampung sekalian juga belajar dengan kampus FEB ini Unram ya. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Selama ini vakum belum pernah terrealisasi. Mungkin terrealisasi dulu hanya pelatihan atau konferensi gitu ya. Nah, ke depan diharapkan karena kita dituntut juga untuk melakukan BKM sehingga terpaksa kita harus berkolaborasi dengan baik kampus lain. Dan itu suatu kebutuhan yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan kerjasama ini tidak berhenti hanya sampai di pertemuan ini saja dan bisa dilanjutkan dengan bidang lain. Jadi
setelah ini biasanya pengalaman kami dengan kampus lain biasanya dilanjuti dengan technical meeting dengan masing-masing prodi. Di masing prodi nanti akan bertemu ya untuk membicarakan masalah pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa yang dilakukan selama ini itu cenderung adalah sifatnya untuk keuangan itu mereka di tempat masing-masing, dan biasanya mereka jumlah pertukaran mahasiswa itu mereka atur pertama kali mungkin nggak terlalu banyak, 5 sampai 4 orang, mata kuliahnya ketiga atau 4 ya, dan nanti masalah keuangan tempat masing-masing, jadi nggak ada transfer dana di masing-masing kampus itu, sehingga tidak ada masalah ya. Jadi kalau nanti masuk UNRAM mau ke IPS ya masuk kita juga ke UNRAM, dan sehingga nggak ada transfer dana itu masalah spill sebagai, karena masing-masing bayar tempat masing-masing, dan dosennya juga yang ngajar kalau di UNRAM ya UNRAM, kalau di IPS UNBS. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tepat saya kembalikan ke Ibu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sparta atas pemaparan tentang IBS, dan sudah kelihatan ya bagi Bapak dan Ibu dari Universitas Mataram tawaran dari Indonesia Banking School, program-program apa yang akan kita laksanakan di waktu yang akan datang. Oke, baiklah, acara selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dari Universitas Mataram untuk melakukan paparan dan kerjasamanya. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diswandi. Saya Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Izinkan kami menyampaikan gambaran kondisi secara umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Paparan ini akan dibagi menjadi beberapa pilar. Kalau kami di UNRAM menggunakan pilar, istilahnya ada pilar pendidikan, pilar penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, dan tata kelola. Kami mulai dari visi dulu. Ini adalah visi kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Mungkin kedengarannya agak tinggi karena ada visi untuk mencapai daya saing internasional pada tahun 2025. Tapi itulah mimpi kami yang sedang kami perjuangkan bersama-sama di Universitas Mataram dengan proses yang bertahap. Tahap meningkatkan daya saing nasional, kemudian regional dan internasional. Kemudian kami mulai dengan memaparkan aspek di pilar pendidikan. Ini sebenarnya adalah presentasi terkait dengan target kinerja kami di semester kemarin, tapi ini masih bisa kami sampaikan bahwa terkait pelaksanaan MBKM ada kegiatan magang, kemudian wirausaha, dan ada juga kuliah lintas prodi. Nah, cuman untuk beberapa laporan yang bisa kami ceritakan di sini, untuk mahasiswa yang mengambil kegiatan wirausaha itu di semester kemarin targetnya 20 itu tercapai sampai dengan 75 orang. Nah, kemudian prestasi akademik juga dicapai oleh mahasiswa kami, ada sekitar 48 orang berprestasi. Kemudian dari sisi IKU di sini juga ada 22 orang yang langsung bekerja, khususnya ini dari yang diploma dan S1. Kalau S2 tidak kami hitung karena kebanyakan mahasiswa S2 kami sudah memiliki pekerjaan sebelum mereka menempuh studi. Masih di pilar pendidikan, kegiatan MBKM kami menargetkan semester lalu sekitar 300 orang, tapi rupanya animo mahasiswa hanya separuhnya karena kami baru melaksanakan MBKM 1 semester, yaitu mulai semester kemarin, sejumlah 165 orang. Nanti kami tunjukkan rincian jumlah mahasiswa yang ini mengikuti MBKM yang bersumber dari 3 prodi, yaitu Prodi S1 Akuntansi, Prodi S1 Manajemen, dan Prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Nah,
Di samping itu kami juga telah menggunakan pembelajaran daring, yaitu menggunakan LMS, Learning Management System, yaitu dengan sistem SPADA. Tercatat sejumlah 168 mata kuliah kami yang sudah menggunakan SPADA. Ini adalah distribusi pelaksanaan Merdeka Belajar, khususnya magang, yang dilakukan di beberapa instansi. Ini semester kemarin ada di BPS, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perdagangan, yang kemudian disebar ke BUMDes, kemudian ada dari Bank Syariah Indonesia, kemudian ada Pemda Kota Mataram, pemerintah Kabupaten Lombok Timur, ada juga di kantor konsultan. Nah, di tahun akademik 2021-2022 yang akan datang, kami baru akan membuka lagi kesempatan magang. Karena berdasarkan evaluasi kami, magang baru bisa efektif terlaksana di semester ke-6 seharusnya. Sehingga di semester ini, semester gasal, kami tidak menawarkan kepada mahasiswa. Karena kami merasa mahasiswa belum memiliki bekal yang mumpuni untuk bisa terjun ke dunia kerja, untuk bisa belajar lebih lanjut. Nah, sehingga kami hanya membuka untuk tahap ini magang mulai semester ke-6. Sementara untuk pertukaran pelajar itu sudah bisa dimulai di semester ke-5. Kemudian terkait dengan pilar penelitian, jumlah publikasi internasional kami di semester kemarin tercatat 30 publikasi internasional, kemudian ada 54 publikasi nasional, kemudian Haki belum ada yang terdaftar untuk di semester kemarin, tapi di semester sebelumnya sudah ada. Kemudian citasi kami total 1.894 citasinya. Nah, sementara kami sudah memiliki 4 jurnal nasional yang terindeks Sinta, itu mulai dari Sinta 4 dan Sinta 5. Kemudian untuk pilar pengabdian masyarakat, kami sudah untuk semester kemarin terrealisasi 68 judul pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh keseluruhan dosen. Jadi dosen kami terlibat ada 141 orang. Jadi 100% dosen di semester kemarin bisa mengikuti pengabdian masyarakat. Nah, ini ada pilar kerjasama yang sedianya kita lakukan saat ini. Memang baru terjalin dengan beberapa instansi pemerintah dan instansi swasta, bahwa itu BUMN maupun BUMD juga. Nah, ini yang perlu kami perluas. Memang beberapa kerjasama sudah mulai diinisiasi, mulai dari Indonesia Banking School, kemudian kemarin juga kami akan masih bernegosiasi istilahnya, tapi belum pendanaan PKS dengan Universitas Jember, kemudian juga dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, kemudian ada juga dengan Halu Uleo, kemudian ada juga dari saya lupa nama universitas di oke. Nah, nanti kami berharap tentu MOU yang sudah terjalin dengan IBS bisa kita perpanjang, kemudian nanti ditelurkan menjadi kerjasama yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dekan kami, tidak hanya sebatas pelaksanaan Merdeka Belajar, tetapi lebih luas juga mencakup semua aspek tridharma perguruan tinggi. Nah, ini gambaran dosen kami saat ini. Kami baru memiliki 5 orang guru besar, yang lainnya sedang dalam proses untuk menaik ke guru besar dan rektor kepala. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai gambaran singkat kondisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, dengan harapan kerjasama dengan IBS bisa terjalin lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparannya tentang Universitas Mataram. Jadi kita sekarang sudah sama-sama saling mengetahui ruang lingkup IBS dan Universitas Mataram.
Kita akan lanjutkan acara selanjutnya dengan diskusi. Silakan Pak Sparta untuk pimpin diskusinya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Vina. Mungkin nanti dari Undram juga dari wakil dekatnya bisa memimpin untuk diskusi yang terkait dengan jajaran di bawahnya. Sebelum kita itu mungkin saya mintakan dulu kepada Pak Untoro untuk menyampaikan beberapa potensi yang dilakukan terkait dengan kerjasama di bidang riset serta pengaduan masyarakat dan sokos yang lain yang bisa kita kerjasamakan kepada PB Undram. Kami silakan Bapak Dr. Untoro, silakan. Dr. Untoro hadir nggak, Vin? Bentar, Pak. Tadi dia hadir ya? Tadi ada, sekarang nggak kelihatan. Nggak ada ya? Nggak ada sepertinya, Pak. Iya, belum hadir, Pak. Si Novita mengundang Pak Untoro, Bu Novita. Oke, kalau nggak ada nanti silakan kepada Kaprodi Akuntansi. Sepertinya belum nampak, Pak. Ya. Assalamualaikum. Oh, ada. Baru nampak. Baru muncul Wiwi. Iya, Silakan, ini Wiwi. Bu Lydia. Double ya. Terima kasih. Saya ingat nih ngajar tadi, Bu. Atas Oke. waktunya ini sambil menyambi mengajar tadi jam 1:10. Ini juga masih di kelas ya, tapi nggak apa-apa. Untuk ini sambutan sebentar dari Kepala Program Studi Akuntansi. Perkenalkan, saya Ibu Wiwi Idawati, Kepala Program Studi Akuntansi Indonesia Banking School. Nah, senang nih Bapak Ibu untuk menjalin kerjasama dengan Universitas Unrami Mataram ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya, terima kasih sekali ya untuk menjalin kerjasamanya, dan kita juga sudah beberapa menjalin kerjasama dengan Universitas Bengkulu, kemudian Andalas, kemudian Unjani gitu ya, Perbanas gitu Bapak Ibu, dan alhamdulillah sudah terjalin ya untuk PKS-nya, yaitu pertukaran pelajar ya. Untuk di Andalas kita sudah mengirimkan 6 orang mahasiswa kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Andalas ya. Nah, juga kami dari Prodi Akuntansi ini berharap nanti ada jalinan kerjasama kita ya Bapak Ibu ya, antara UIBS dengan Undram, dan nantinya kerjasamanya kita bisa meliputi Tridharma ya Pak ya, untuk penelitian bersama, PKM bersama, dan juga nanti bisa bertukaran dosen atau staf pengajar gitu ya Bapak Ibu, dan itu saya sangat berharap itu bisa nanti terjalin. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kerjasama ini dapat berlangsung terus ya dan berjalan lancar, tidak terhenti karena suatu hal gitu ya. Itu harapan kami dari Prodi Akuntansi. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dari kami ada sambutan dari Ibu Kajur Akuntansi. Ibu, mohon kameranya diputar. Kalau di sini kami Kajur sekaligus melengkap Kaprodi. Ini Ibu Bayi Iya, Pak. Anggun Hilendri Lestari. Iya. Atau kamera Mbak Anggun ngomong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu, Ketua Ya, Bu. Program Studi Bu Wiwi. Ya. Alhamdulillah kita ini bisa bertemu meskipun melalui virtual ini, dan mudah-mudahan harapannya ke depan kita bisa melanjutkan
kerjasama ini dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk meningkatkan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di IBS dan juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unra. Jadi kami juga di sini ada beberapa kegiatan Ibu, cuma memang kalau untuk pertukaran pelajar, kemudian pertukaran dosen belum kami lakukan karena memang kami belum, waktu itu pada tahun 2020 kami memulai memang dengan segala keterbatasan yang ada di kami ini karena baru keluar peraturannya dari Bapak Menteri. Waktu itu kami ya bersama Pak Wakil Dekan 1 ya semampunya lah dulu untuk menjalankan program yang 8, mana yang bisa. Jadi ya kami utamakan waktu itu tahun 2020 itu adalah program magang. Kami memilih program magang dan alhamdulillah mahasiswa kami banyak ini terdistribusi, tidak saja magang di Pemda Kota Mataram dan juga ada di BUMDes, di kantor desa. Jadi melalui Dinas Pemerintahan Desa itu kami bermitra. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjalin kerjasama. Ya alhamdulillah jika nanti setelah hari ini kita bisa terutama untuk jurusan akuntansi jika nanti bisa diperkenankan untuk kita melaksanakan MBKM dengan pertukaran dosen dan juga mudah-mudahan akan ada ke depan itu pertukaran dari mahasiswa dan tidak menutup kemungkinan untuk kami juga dosen di jurusan akuntansi bisa berkolaborasi dalam hal publikasi dan juga berkolaborasi dalam hal penelitian dan pengabdian. Nanti kami akan tetap berkoordinasi dengan Pak Diswandi, PhD, selaku Wakil Dekan 1, bagaimana untuk mengecek bagaimana perkembangan dari pertemuan kita hari ini. Insya Allah kalau semuanya berjalan dengan lancar, kami akan segera menindaklanjuti dan mohon maaf Ibu Ketua Program Studi jika ke depan kami akan sering mengganggu ini bertanya dan belajar karena Ya, sama-sama Bu, tidak apa-apa ya. Karena memang MBKM ini terus terang kalau saya dan ini kebetulan di samping saya partner saya suka duka ini Bu ngurus MBKM ini Ibu Isnawati sekretaris tidak bisa kita ungkapkan sudah waktu di awal itu. Nah alhamdulillah sekarang sudah berjalan, sudah kelihatan ada rupa, tinggal kami menjajaki lagi mitra-mitra yang ya mau bekerja sama dengan kami. Dan alhamdulillah saya secara pribadi punya cerita tersendiri dengan IBS. Jadi tadi sempat berkomunikasi dengan Pak Dekan, waktu pertama kali MBKM ini muncul, IBS dan waktu itu kalau tidak salah dengan yang prodi akuntansinya ya mudah-mudahan karena saya ikut jadi peserta webinar waktu itu jadi IBS itu menjadi narasumber kemudian ada Prof Dian jadi saya ingat sekali materinya masih saya simpan ini terkait kurikulum waktu itu karena kami dari Sparta kali Bu, dari Sparta kali. Ya, jadi saya terkesan. Jadi waktu Pak Dekan mengajak kita akan kerjasama dengan IBS itu merupakan kebanggaan bagi kami jurusan akuntansi karena IBS itu istilahnya waktu itu jadi narasumber, kemudian memberikan kami contoh dan saya sempat mengadaptasi juga kurikulum dari ini dari IBS waktu itu sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi kami diberikan gambaran waktu itu begitu ada istilahnya kebijakan dari Pak Menteri, Pak Dekan langsung menindaklanjuti tahun lalu dan ya sedikit memaksa kami lah untuk menyesuaikan dengan perubahan dan terus terang kami tidak ada referensi dan ya alhamdulillah saya mengikuti webinar semua webinar waktu itu tahun lalu gantian dengan sekretaris yang terkait dengan MBKM dan akhirnya saya mulai dengan webinar MBKM yang narasumbernya waktu itu salah satunya dari
IBS. Makanya sangat berkesan sekali dan alhamdulillah ke depan saya akan sering bertanya-tanya dengan Ibu Wiwi nanti. Mungkin itu sekilas mengenai kami. Intinya kami sangat senang hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual dan harapannya kami dari jurusan akuntansi bisa melanjutkan pertemuan ini dengan kami akan belajar dengan Ibu Kaprodi bagaimana kami bisa memajukan program MBKM kami untuk yang lain. Jadi kami juga ada keinginan untuk melaksanakan program yang lain. Misalnya studi independen, seperti apa bentuknya, kalau di IBS bagaimana, apakah kami bisa mengadaptasi dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu Ibu Kaprodi. Salam kenal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih. Izin Ibu, dari ada Kaprodi kami dari manajemen juga mau menyampaikan sesuatu. Ibu Dr. Baik Handayani Rinu Astuti. Terima kasih Pak WD1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore kayaknya. Perkenalkan saya Ibu Handayani. Kebetulan 1 tahun terakhir ini saya diberikan tanggung jawab sebagai salah satu pengelola ketua jurusan di jurusan manajemen terkait dengan implementasi MBKM. Terus terang kami di jurusan manajemen memang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anggun tadi, ada 3 kegiatan utama yang dilakukan, yakni kewirausahaan, magang, dan lintas jurusan. Walaupun di dalam pelaksanaannya, terus terang kami belum maksimal, Bu. Jadi kami masih perlu banyak belajar lagi, terutama pada perguruan tinggi yang selama ini mungkin sudah lebih maksimal atau optimal di dalam mengimplementasikan program MBKM ini. Sejauh ini kegiatan magang kami sudah lakukan. Magang ini kami lakukan di beberapa UMKM karena terus terang salah satu profil dari lulusan kami di sini adalah sebagai seorang manajer. Dan selain itu sebagai seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Hanya saja pada proses ini memang belum banyak karena mungkin kami belum berhasil merubah mindset mahasiswa kami untuk menjadi seorang pebisnis. Jadi semuanya masih dalam proses. Terkait dengan kerjasama, kami di jurusan manajemen memang di samping kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah diinisiasi oleh fakultas, kami juga sudah membuat PKS dengan Universitas Jember, kemudian dengan UNJ, dan ada beberapa kegiatan di sana selain Tridharma dengan kolaborasi di dalam penelitian maupun pengabdian, kemudian ada juga pertukaran reviewer, dan ke depan kami akan melaksanakan Bina Desa bersama. Jadi ke depan mudah-mudahan kalau memang ini terrealisasi, kami berharap banyak bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman dari apa yang sudah diimplementasikan dan dilaksanakan oleh IBS. Kami sangat berharap kegiatan ini merupakan langkah awal yang sekiranya bisa memberikan pemahaman kepada kami bagaimana implementasi MBKM itu bisa dilaksanakan sehingga paling tidak kami bisa mengadopsi apa yang sudah dilaksanakan oleh IBS. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Diswandi. Saya serahkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Kaprodi Manajemen kami, Bu, dari Pak Erik, mungkin silakan. Pak Erik Wijaya. Atau Bu Meta Andriani. Pak Erik nggak ada ya? Pak Erik ngajar, Pak. Oh, ngajar.
Eta juga Kemudian Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Pak Bambang Budijana, Pak Dr. Bambang Budijana. Bambang juga nggak kelihatan. Nggak ada juga ya. Bu Nel aja Pak, ganti Pak Oh, Bu Untung. Nelmida, Bu Nelmida, silakan Bu Nelmida. Pak Dr. Nelmida. Bu Nel. Ya, ya Bu Vina, terima kasih. Ya Bu, silakan Bu. Iya. Pak Untoro. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tito, Ketua STY Indonesia Banking School, Pak Sparta, Wakil 1, dan Pak Gatot, Wakil 2, dan Bu Nuri, Wakil Ketua 3, serta bagian-bagian yang lain, dan juga telah hadir juga pada Zoom ini Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRAM beserta wakil dan jajarannya. Maaf nggak bisa menyebutkan satu persatu. Baiklah, saya sangat apresiasi sekali atas kerjasama yang sudah digagas oleh IBS dan UNRAM ini. Sehingga antara UNRAM dengan IBS terjalin kerjasama yang berkaitan dengan perkuliahan dan juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya selaku Wakil Direktur Bidang P3M, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat, adanya kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi mungkin nanti antara dosen-dosen IBS dengan dosen UNRAM bisa berkolaborasi dalam penelitian nantinya. Begitu juga dengan pengabdian masyarakat. Jadi kita juga bisa bekerja sama nanti. Walaupun kondisi saat ini kita itu masih dalam pandemi, tapi kita bisa melakukannya yaitu secara virtual juga. PKM kita juga secara virtual lakukan. Jadi nantinya mungkin kami dari P3M dengan UNRAM bagian di sana istilahnya LPPM ya, LPPM ya. Jadi nanti kita akan bekerja sama mengenai kira-kira topik-topik apa nanti yang akan dibahas di dalam penelitian nanti, dan juga dalam pengabdian masyarakat. Jadi biasanya kalau IBS pengabdian masyarakatnya itu pada UMKM ya, bagaimana supaya UMKM ini bisa meningkatkan produktivitas, dan juga ada juga yang kita juga sudah bekerja sama dengan bagian-bagian lain ya yang terkait dengan UMKM yang mengkoordinir. Juga mahasiswa-mahasiswa kita juga banyak yang sudah mendirikan usaha. Jadi kita juga ikut membina mahasiswa yaitu dalam inkubator bisnis ya itu. Jadi nanti karena inkubator bisnis di IBS ini masih baru, mungkin kita juga bisa belajar di Universitas Mataram ya, Fakultas Ekonominya yang sudah lama kali ya inkubator bisnisnya. Jadi bagaimana caranya kita melakukan untuk bekerja sama dengan UMKM atau bagaimana meningkatkan produktivitas UMKM ya. Jadi karena kita ini pengalamannya itu masih sedikit, mungkin nanti kita akan belajar dengan UNRAM. Mungkin nanti kita akan lanjutkan mungkin komunikasi dengan LPPM-nya UNRAM ya, antara P3M-nya IBS, bagaimana dalam penelitian nanti kerjasamanya, bentuknya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin demikian dari saya sebagai pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian terima kasih Bu Nel yang atas tanggapannya.
Kemudian kepada Pak Dekan, silakan Pak dari FEB Undram untuk menyampaikan sesuatu. Atau menanggapi apa yang kami sampaikan tadi, Pak Dekan, silakan. Baik, terima kasih. Saya hormati Bapak Ibu sekalian. Pada intinya bahwa kami sangat senang sekali bekerjasama dengan IBS, terutama bagaimana kita melaksanakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, maupun kegiatan-kegiatan lain yang menunjang tridharma perguruan tinggi kita. Yang satu sama lain tentu saja memiliki pengalaman yang bisa kita timbal satu sama lain, sehingga nantinya kita bersama-sama dapat melaksanakan MBKM ini sebagai salah satu dari indikator kinerja utama kita yang senantiasa diminta oleh kementerian untuk kita laksanakan. Dan saya berharap kalau nanti COVID ini sudah melandai barangkali, saya berharap dari IBS datang ke Mataram. Dan saya lupa tahunnya Bapak Ibu sekalian, pernah saya ke IBS beserta dengan WD1 saya waktu itu, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di sana. Dan saya ingat Pak Sparta ini yang dengan saya Pak, dengan saya kita diskusi lama waktu itu Pak. Iya, saya ingat beliau ini. Iya. Waktu itu masih baru selesai dari Unpad barangkali Pak ya. Iya, baru selesai ya. 2016. Saya sama Ibu Nuri. Iya. Dengan orang tua beliau, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Abdul Salam nama Pak Abdul Salam orang tua Pak Nuri. Iya. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Dan ada juga yang lain ya, saya lupa Bapak Ibu sekalian. Pak Bambang, Pak Subarjo ketua kami. Oh iya Pak Subarjo ya. Pak Subarjo. Ya. Jadi salam Bapak Ibu sekalian pada beliau. Insya Allah kedepannya kita akan lebih aktif barangkali untuk melaksanakan kerjasama ini. Dan nanti masing-masing prodi barangkali bisa saling sambut ya, untuk bersama-sama kita menimba pengalaman satu sama lain kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita, kualitas pelayanan kita kepada mahasiswa, dan tentu saja kita mencetak kader-kader bangsa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terakhir dari saya, salam sehat, bahwa kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan rangka kita melaksanakan amanah yang disampaikan kepada kita untuk kita tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawab kita. Sekian barangkali Bapak sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dekan. Kemudian mungkin dari kami ada satu lagi Pak, Bapak Gatot sebagai Wakil Ketua Bidang 3, mungkin Ketua Bidang 2, mungkin Pak Gatot ada yang perlu disampaikan Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Sparta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Universitas Mataram dan semua jajaran yang hadir pada kesempatan Zoom meeting ini. Tadi saya sudah menyimak apa-apa hal-hal yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, terutama mengenai kerjasama di bidang akademik, baik itu yang terkait dengan MBKM, pertukaran pelajar, pertukaran dosen, dan lain-lain. Juga tadi telah disinggung mengenai kerjasama terkait dengan penelitian dan mungkin saja dengan pengabdian masyarakat. Saya sebagai Wakil Ketua 2 yang membidangi keuangan, SDM, dan juga sarana prasarana ya, logistik, tentunya sangat mendukung ya semua hal yang nantinya akan dikerjasamakan oleh manajemen Universitas Mataram di Fakultas Ekonomi Bisnis dan STIBS
yang tentunya secara rumpun keilmuan kita tidak jauh berbeda ya. Hanya tadi dikemukakan bahwa STIBS lebih banyak kita arahkan untuk menambah knowledge dan skill di bidang keuangan dan perbankan yang berbasis digital yang sekarang ini sedang ngetren. Sehingga dengan demikian itu nanti diharapkan lulusan STIBS baik yang S1 yaitu yang program studi akuntansi, manajemen dan juga manajemen keuangan syariah, harapannya sudah menjadi lulusan yang sudah siap pakai untuk kebutuhan industri terkait. Nah, tentunya kerjasama ini tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama lain ya, misalkan di bidang marketing juga kebetulan saya ini juga merangkap beberapa aspek di bidang marketing karena wakil ketuanya sedang berhalangan, sehingga dengan demikian barangkali kalau ada lulusan S1 dari Universitas Mataram yang ingin mengambil magister manajemen di Indonesia Banking School yang kita fokuskan pada aspek-aspek yang terkait dengan industri keuangan dan perbankan, kami persilahkan. Begitu sebaliknya kalau misalkan nanti ada S1 kami yang ingin melanjutkan studi di Mataram, ya kami akan persilahkan dan jembatani dengan baik. Serasa itu dari saya, tentunya harapan kami apa-apa yang telah disepakati hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan kita selalu kembangkan di masa-masa yang akan datang sehingga hubungan kita itu semakin dekat antara perguruan tinggi yang merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperluas wawasan dan keterampilan bagi anak didik kita. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan syafaatnya kepada kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gatot atas sambutannya. Bisa, mungkin bisa. Kamu pandu ini. Oke, gimana dilanjutkan Pak? Oke, terima kasih Pak Gatot atas tambahan dari kami. Kemudian juga dari Fakultas Ekonomi Bisnis Mataram, kami silakan lagi Bapak Dekan, Wakil Dekan, untuk bisa menambahkan dari Direktur P3 ini bisa juga Pak. Tapi pada intinya nanti setelah acara ini nanti kita lanjuti dengan technical meeting dengan masing-masing kaprodi, kemudian kaprodi kami, misalnya kaprodi akuntansi sama kaprodi akuntansi FPIU Undam bikin janjian untuk technical meeting kapan, dan nanti diatur mata kuliah apa yang bisa diambil oleh masing-masing, kemudian berapa orang mahasiswanya, dan pada intinya untuk SPP kita di masing-masing kampus Pak, tidak ada transfer dana. Kemudian yang kedua nanti bisa juga P3M kami dari Pak Untoro sama Bu Nalmida akan minta jadwal technical meeting dengan Direktur P3M Pengabdian Masyarakat dengan FEB Mataram Bapak untuk bisa melakukan pertemuan untuk melihat potensi-potensi topik riset apa yang bisa kita lakukan antara dosen FEB Mataram dengan dosen IPS, dan juga pengelolaan masyarakat Bapak, apakah memungkinkan dosen kita sama dosen FEB Undam itu bergabung untuk pengelolaan masyarakat, apakah di NTB ya, ikut juga mahasiswa kami ya, itu lebih bagus lagi karena kolaborasi ini tentu saja menyebabkan banyak experience kita dapatkan masing-masing. Karena terus terang saja kami juga banyak belajar dengan Undam sebagai kampus negeri yang besar dan sudah pengalaman puluhan tahun, terus kami banyak belajar. Dan sampai itu kami tadi sudah menyampaikan juga Bapak Ibu dari FEB Mataram bahwasanya ada beberapa mata kuliah kami tadi keunikan itu apabila nanti mahasiswa dari FEB Undam sama dosen ingin
pelajar kami silakan gitu, atau saling tukar pikiran, atau bisa juga nanti dosen tamu bisa saling kita pertukar Bapak, misalnya dosen FEB Undram menjadi dosen tamu di mata kuliah kami, kemudian dosen kami menjadi dosen tamu di mata kuliah di FEB Undram. Itu sudah kami lakukan ke kampus mitra lain, dan biasanya dengan online Bapak, online. Jadi kita nggak usah datang ke Mataram, cukup melalui online, dan itu sudah menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kami. Nanti kalau sudah offline mungkin kita saling mengunjungi Bapak Ibu ya. Demikian Bapak sampaikan, dan dipersilakan Bapak untuk itu Pak dari P3M-nya. Baik Pak Sparta, kebetulan di sini kami namanya di bawah LPPM. Kalau LPPM itu tingkat universitas, kemudian di Fakultas Ekonomi sendiri khususnya kami memiliki yang disebut BP2EB, ya, Badan Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis. Tapi itu sama seperti LPPM fungsinya, tapi di lingkup fakultas. Jadi itu kebetulan di bawah Wakil Dekan 1, di bawah kami posisinya. Jadi untuk kerjasama dan joint publication itu sangat dimungkinkan nanti, karena kalau tadi lupa kami rincikan, kami ada 9 prodi di sini, yaitu 3 S1, kemudian ada 3 S2 masing-masing, kemudian ada 3 diploma, yaitu diploma pariwisata, akuntansi, dan perpajakan. Jadi sangat luas bidang-bidang yang bisa kita kerjasamakan, khususnya untuk peningkatan IQ, indikator kinerja utama perguruan tinggi. Begitu Pak Sparta. Oke, terima kasih Bapak. Berikutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Lydia Piskina sebagai moderator pada hari ini. Silakan waktu tempat. Oke, terima kasih Pak Sparta dan Bapak Iswan dari Unram. Kita sudah berbicara banyak ya tentang rencana kesepakatan kerjasama kita. Mudah-mudahan rencana ini akan bisa terrealisasi dengan segera, ya, dengan adanya satu kesepakatan ya, MOU, kemudian dengan PKS. Dan saya sangat minat sekali ikut pengabdian masyarakat ke Lombok, Pak. Pas Tata saya daftar ya Pak pertama, karena saya pengen ke Lombok. Mudah-mudahan terrealisasi dengan cepat ya. Jadi kayaknya menarik sekali ya kalau kita mengadakan pengabdian masyarakat. Ya, udah ditunggu itu Pak. Saya rasa hampir semua dosen EBS akan banyak peminat. Ya, sudah kebayang pengen ke Tenun Lombok. Sudah kebayang Pak ke sana. Mudah-mudahan ini bisa terjalin dengan sempurna ya. Kita bisa memberikan pelatihan untuk pengabdian Bapak kepada satu UMKM, kemudian kepada pengusaha lemah. Nanti kita bersama-sama kita bikin program pelatihan buat mereka secara gratis. Ya Pak. Ya. Insya Allah terrealisasi. Kemarin kita melakukan program pengabdian masyarakat dengan pengusaha di Jepang Pak, tapi pakai online. Oh, okay. Ya, itu ada berapa kali kita coba situ. Mungkin itu lebih kita realisasikan waktu dekat, memungkinkan itu Bapak Diswani sama Bapak Haidi. Ditunggu Pak Sparta. Ya. Ya. Berarti kesimpulannya tidak hanya sampai di sini aja ya, kita akan lanjutkan pembicaraan ini ke tahap-tahap teknis selanjutnya. Jadi prodi dengan prodi, kemudian unit P3M dengan BP2EB ya, kalau di kami P3M, di sana BP2EB. Semoga ini akan terrealisasi, akan menambah nilai tambah kita masing-masingnya, ada pengalaman, ada sharing yang tidak pernah kita pelajari, kita bisa dapatkan manfaatnya. Oke, berarti sudah selesai acara, kita sudah berada di penghujung acara. Jadi mungkin Bu Titu mungkin ada mau bicara. Oh iya. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu Titu ada yang mau disampaikan, Ibu. Silakan Ibu. Kelihatan Bu Titu ya. Oh Ibu udah. Kayaknya nggak ada ya. Ibu udah siap nanti untuk acara nanti sore sepertinya Pak. Ya, minta izin nih. Silakan mungkin dari Dekan FEB Mataram ada perlu disampaikan Pak untuk menutup acara ini Pak. Pak Dekan.
Cukup Pak dari kami. Ya, oke. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup acara ini, maka kita akan adakan foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu untuk hidupkan kameranya. Mbak Lovi masih di sana, Mbak Lovita. Lovi masih ada. Oke. Akan share screen. Pak Iwan share screen juga. Ya, sudah buka semua ya. Kita mulai ya. Saya hitung ya sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tunggu ya, sekali lagi. Oke, sekali lagi Bapak. 1, 2, 3. Gunakan dulu. Oke, berarti dengan selesainya sesi foto bersama, acara pertemuan secara virtual kita hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kami tutup acara ini, tapi dengan bukan dengan perjanjian, dengan catatan akan ada pembicaraan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diswandi. Pak. Ya. Terima Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak Pak Kundaeng. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semuanya. Kapan ke EBS Pak Diswandi? Pak Edi. Terima kasih Pak. Kami tunggu kelanjutan dokumennya Pak Sparta ya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Ya, Gatot. Bapak Ibu izin lab ya. Lagi Terima kasih ngajar. Bu Wiwi. Ya, Terima kasih izin Pak lab. Apung, Banyak ya. Pak Prayitno, Terima kasih Pak Priano. Pak Hermanto, terima kasih banyak. Pak Dani, Pak Rizal, terima kasih juga. Prof. Sulaman, terima kasih banyak Prof. Udah nggak ada Pak. Oke. Udah Pak, pamit ya Pak. Oke. Ya, makasih banyak Pak. Yang moderator ini siapa? Yang moderator ini si itu. Ini, pindah kan Pak? Oh, Pino enggak, bukan yang jadi apa? Yang Satu lem. host. Host, Silvi, Pak. Oh, Silvi ya, Mbak Silvi. Silvi Iya, Pak. ada. Terima banyak Silvi ya. Lagi di Iya, Jepang Pak. ya. Makasih, Banyak, Bapak, Ibu. Terima kasih Silvi. Banyak, Ya, Ibu. Ibu Kina. Nah, makasih Pak Dani. Ya. Pak Amit Muklis ya. ada nggak? Pak Muklis ada nggak ada? Pak Muklis ada nggak tadi? Enggak, Pak Muklis nggak datang Pak. Mungkin ngajar. Banyak nggak datang, kenapa ya? Karena nggak tahu. Mungkin nyiapin yang nanti siang Bapak. Iya, saya ada di kampus nih ya. Oh, Pak lagi di Sparta kampus. pakai masker, Pak. Oh iya Pak, iya. pakai masker. Iya. Oh, ya, Bukan kasih di Ibu. ruangan. Walaupun di ruangan ya Bu Mbak Silvi ya, pakai masker Iya. ya. Khawatir itu Iya. masih ada COVID. Pantasan kemarin saya pulang dari IBS langsung bersin-bersin saya tuh. Oh iya, padahal cuma sebentar ya, Pak ya. Bentar cuman, udah langsung bersin-bersin, nggak enak badan saya, agak Apa meriang. nggak pakai masker ke IBS kemarin ya? Padahal pakai, cuman di dalam ruang saya buka, ternyata Oh. saya bawa 2 nih malah, 2. Oh, iya, pakai Memang. Pak. Iya deh. Pak kalau ke Mataram pernah ikut? Mau ke Lombok? Iya. Ya sip lah. Ya, Ya Pin ya. Ya, makasih Pak. Makasih, pamit Makasih ya. Bu Nel, Mbak Silvi. Pak, Mbak nanti Silvi. sore Iya, izin Pak. ya Pak, nggak datang Apa? ya Pak. Apa? Nanti sore izin nggak ke kampus ya. Oh iya. Ada sidang jam 4. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama Bu Nel. Ya, terima kasih Bu Kina. Terima kasih Bu Ya. Nel. Terima kasih, Bu Namida. Assalamualaikum.
Ya, Silky. Pamit ya. Ya, Assalamualaikum. salam. Dinli.